Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita tahun ini dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah. Untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini, marilah kita membaca sebuah hadis panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah untuk menyambut bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama." Potongan awal dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya setiap waktu, setiap menit, setiap jam, agar bulan Ramadan ini membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini, nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu dikabulkan oleh Allah. Maka bermohonlah kepada Allah Tuhanmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan puasa dan membaca Al-Quran. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang muda, sambungkanlah tali silaturahim. Jaga lidahmu, jaga pandanganmu dari apa yang tidak halal engkau memandangnya, dan jaga pendengaranmu dari apa yang tidak halal engkau mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk memohon kepada Allah pada saat engkau sholat, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Allah akan menjawab mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Allah akan menyambut mereka ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka memohon kepada Allah. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Potongan hadis ini memberitahu kepada kita, masyarul muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita itu bisa membuat kita berat, termasuk membebani punggung-punggung kita. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah, dan Allah pasti yang mengampuni dosa-dosa kita jika kita mohon kepada Allah, mohon ampunan, bertaubat secara sungguh-sungguh. Lanjutan dari hadis tersebut, ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan yang sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi berbuka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Rasulullah melanjutkan, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Potongan hadis tadi memberitahu kepada kita keutamaan bulan Ramadan, yakni bulan bersedekah. Mari kita perbanyak sedekah meskipun hanya dengan sebiji kurma ataupun seteguk air, karena pahalanya luar biasa. Apalagi kalau kita mempunyai rezeki yang luas, kita bisa bersedekah dengan lebih banyak barang-barang atau makanan, minuman yang kita miliki. Kami lanjutkan hadisnya. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati Shirathul Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang menjadi pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat nanti.
Barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakan dia pada hari ia berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan sholat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu, baginya pahala seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lain. Barang siapa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangan amalnya pada hari ketika timbangan menjadi ringan. Dan barang siapa di bulan ini membaca 1 ayat Al-Quran, maka pahalanya sama dengan khatam Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Masirul hadirin rahimakumullah, potongan hadis yang saya baru baca tadi memberitahu kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Keistimewaannya adalah Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita di bulan ini. Sholat misalnya yang biasanya kita diberikan pahala misalnya 1 kalau kita sholat sendirian di bulan lain, maka pada bulan ini Allah akan melipat gandakan menjadi 70 kali pahala. Begitu juga dengan hal-hal kebaikan yang lain, termasuk ketika kita menahan diri dari berbuat dosa, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan hadis Rasulullah saat menyambut bulan Ramadan. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupnya bagimu. Pintu-pintu neraka ditutup pada bulan ini, maka mohonlah kepada Allah agar Allah tidak membukakan pintu tersebut bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah kepada Allah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Maka Rasulullah menjawab, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan lain dari bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada bulan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka sebaliknya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan banyak kebaikan. Termasuk juga kita dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan karena setan pada bulan ini dibelenggu oleh Allah. Tentu kecuali bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan keburukan sehingga tidak digoda setan pun dia akan tetap melakukan keburukan. Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Wahai manusia, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya sebagai sebuah kewajiban dan sholat malamnya sebagai sebuah ibadah sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan di dalam bulan ini, samalah dia dengan orang yang menunaikan sebuah perbuatan fardu atau wajib di bulan yang lain. Nah, masyiral hadirin rahimakumullah, keistimewaan lain dari bulan Ramadan adalah pada bulan ini ibadah sunnah yang kita lakukan dinilai Allah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Selain itu, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan karena di dalamnya ada sebuah malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang kita kenal dengan malam 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini, kita banyak memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan Lailatul Qadar atau malam penuh keberkahan. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rezeki kepada orang mukmin di dalamnya. Maka barang siapa memberikan makanan berbuka seseorang yang berpuasa, yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosa-dosanya dan kemerdekaan dirinya dari siksa neraka.
Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang melakukan puasa. Mendengar sabda ini, sejumlah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Nah, ini juga keistimewaan lain bulan Ramadan untuk kita, masyaallah hadirin rahimakumullah. Bulan ini ketika kita memberikan makanan untuk berbuka, memberikan minum untuk berbuka kepada sesama muslim yang sedang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita, pahala puasanya orang yang kita beri minum atau makan buka tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa dari orang yang tadi kita beri buka tersebut. Rasulullah mengatakan, dialah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban pembantunya di bulan ini, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan memerdekakan dia dari siksa neraka. Oleh karena itu, perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan, kata Rasulullah. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Allah, dan 2 perkara yang kamu sangat membutuhkannya. 2 perkara yang pertama adalah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Dan 2 perkara yang kamu sangat memerlukannya adalah mohon surga dan perlindungan dari api neraka. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini pesan penting dari Rasulullah untuk kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita memperteguh keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita pegang keyakinan ini sampai kita nanti dijemput malaikat maut. Adapun yang kedua, kita disarankan oleh Rasulullah untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini wajar masyaallah hadirin, karena rasanya hampir kita tiap hari ini melakukan maksiat. Entah maksiat itu kita sengaja maupun maksiat itu kita sengaja, sehingga sangat layak tentunya bagi kita selalu mohon ampun kepada Allah setiap hari. Bahkan Rasulullah menyontohkan kepada kita, beliau mohon ampun atau beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Maka tentu untuk kita lebih layak beristighfar lebih dari 70 kali. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku dengan 1 minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Yang terakhir ini, Rasulullah menginformasikan kepada kita bahwa jika kita memberikan minum kepada saudara kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, tentu saat berbuka, maka Allah akan memberikan minum kepada kita dari kolam Allah yang ada di surga nanti, sebelum kita masuk ke surga, sehingga kita nanti masuk ke dalam surga. Masyaallah hadirin rahimakumullah, demikianlah hadis yang berisi tentang khutbah Rasulullah saat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan dari khutbah ini dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya saat kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Al-Hadi, Allah Al-Qawi memberikan hidayah dan kemampuan kepada kita agar kita senantiasa mampu melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.